Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam video pembelajaran seni budaya kelas 12 kita sudah masuk pertemuan ke-9, di mana masih dengan bab yang sama mengenai rancangan manajemen pergerakan tari. Namun di video pembelajaran kali ini materi yang akan Ibu bahas yaitu mengenai langkah-langkah merancang pergelaran seni tari. Namun alangkah baiknya dalam setiap kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian mengerti mengenai pembahasan yang akan Ibu sampaikan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam merancang pergelaran tari, ini langkah-langkah yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini kita harus menentukan tema yang diangkat. Jadi tema yang diangkat ini merupakan gagasan awal suatu karya tari. Namun gagasan itu dapat bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, imajinasi ataupun kreativitas dan kebudayaan masa lampau. Macam-macam temanya antara lain yang pertama ini ada heroik. Heroik ini ataupun tema kepahlawanan adalah tari yang menggambarkan kepahlawanan. Nah, yang Ibu contohkan ini adalah tari Prawiraguna yang berasal dari daerah Boyolali. Apa itu tari Prawiraguna? Nah, ini tari Prawiraguna ini tercipta setelah masa penjajahan di Indonesia berakhir. Tari ini bertema heroik dan kepahlawanan, menceritakan kisah tentang suasana perang antara rakyat Indonesia dan penjajah di mana dalam hal ini penjajah sudah mengalami kemunduran dan akan dikalahkan. Karena tarian ini memiliki tema peperangan, gerakan para penari Prawiguna bak seorang prajurit yang membawa pedang atau samurai dengan tameng dengan gerakan berlenggak-lenggok seakan sedang bersiap-siap menyerang musuh. Oke, selanjutnya ada erotik. Nah, tari erotik ini adalah karya tari yang menggambarkan kisah percintaan. Seperti contohnya yang di belakang Ibu contohkan, ini ada tari Gatotkaca Gandrung. Nah, tari Gatotkaca ini adalah tari klasik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini menggunakan ragam tari Jawa gaya Surakarta ataupun Solo. Jadi cerita ini terinspirasi dari cerita Mahabharata versi Jawa, di mana Raden Gatotkaca melihat Dewi Pergiwa untuk pertama kalinya dan langsung jatuh cinta. Cinta Raden Gatotkaca ini ditolak oleh Dewi Pergiwa, walaupun pada akhirnya cintanya diterima juga sama Dewi Pergiwa. Jadi itu ya contoh dari tari erotik. Selanjutnya ada tari imitatif. Nah, tari imitatif ini ataupun totemitis ya, adalah karya tari yang menirukan gerak binatang dan alam. Nah, ini ada contoh dari tari imitatif, yaitu tari merak dari Jawa Barat. Jadi tarian ini menceritakan tentang burung merak jantan yang menampilkan keindahan pesona ekornya yang panjang dan berwarna-warni. Nah, ini gerakan ini menggambarkan menarik perhatian sang betina.
Jadi ciri kostum yang berwarna-warni ini sangat mencerminkan khas burung merak. Nah, daya tarik tarian ini adalah kombinasi gerak dan kostum yang dikenakan penari. Jadi tarian imitatif itu contohnya adalah tarian merak ya. Lalu selanjutnya adalah tari pantomim. Tari pantomim ataupun mimitis ini adalah tarian yang menirukan gerakan orang ataupun aktivitas orang. Nah, ini ada contohnya, yaitu salah satunya adalah tari nelayan. Tarian ini diciptakan oleh Iketut Mardana di Desa Kedisan, Buleleng pada tahun 1960. Tarian nelayan ini setidaknya melibatkan satu penari laki-laki dan dua penari perempuan. Mereka menari membawa gerakan seperti mendayung, menebar jala, dan lain sebagainya yang mencerminkan ataupun yang menirukan gerakan orang ataupun aktivitas seseorang, seperti tarian tema pantomim. Ya. Lalu selanjutnya ada tema dramatik. Tema dramatik ini menggunakan cerita tari yang mempunyai latar belakang cerita dalam penyajiannya juga menggunakan cerita. Jadi salah satunya ini adalah tari Ramayana. Ya, jadi sendera tari Ramayana ini merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog yang mengangkat cerita Ramayana. Nah, ini menceritakan kisah tentang usaha Rama untuk menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Nah, jadi udah jelas ya. Dan selanjutnya adalah tema yang terakhir adalah tema non-dramatik. Nah, ini karya tari yang dalam penyajiannya tidak menggunakan cerita atau bukan merupakan bagian dari suatu cerita tetapi menggambarkan sesuatu. Nah, ini contohnya ada tari golek menak. Nah, ini merupakan salah satu jenis tari klasik gaya Yogyakarta yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Penciptaan tari golek menak ini berawal dari ide Sultan setelah menyaksikan pertunjukan wayang golek yang dipentaskan oleh seseorang dalang dari daerah Kedu pada tahun 1901. Jadi terciptalah tari golek ini. Nah, lalu langkah-langkah selanjutnya setelah menentukan tema, kita yang kedua adalah memberikan judul. Nah, memberikan judul ini merupakan buah hasil dari gagasan tema yang direncanakan sehingga dapat menggambarkan isi di dalamnya. Pemberian judul ini dilakukan dengan memberi nama pada karya yang akan dipentaskan. Temanya sudah dapat, lalu judulnya apa nih? Yang seperti tadi judulnya tari golek, tari Ramayana, tari prawiguna. Nah, selanjutnya setelah judul kita menentukan mengeksplorasi gerakan. Jadi mengeksplorasi gerakan ini dengan melihat pada komposisi yang sudah ada sebelumnya ataupun dengan menggali dengan imajinasi dan pengalaman-pengalaman estetik yang ada. Jadi gerakan yang sudah ada bisa kita kembangkan ataupun istilahnya bisa kita eksplorasi gerakan tersebut. Jadi udah paham ya dari mengeksplorasi gerakan. Nah, selanjutnya ada yang keempat, menyusun gerakan. Nah, menyusun gerakan ini ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain adalah eksplorasi, improvisasi, komposisi, dan teknik evaluasi. Eksplorasi itu apa sih? Eksplorasi ini adalah suatu usaha pencarian pembendaharaan gerak dengan berbagai cara. Dari gerakan yang sederhana, misalnya dari gerakan memutar, kita selipkan dengan gerakan tangan yang dengan mengayunkan gerakan tangan ataupun mengayunkan gerakan kepala. Itu
itu bisa kita eksplorasi. Lalu yang kedua ada improvisasi. Nah, improvisasi ini merupakan seleksi awal menuju gerak tari yang diinginkan. Ciri utama improvisasi adalah spontanitas. Jadi karena dalam improvisasi terdapat kebebasan yang lebih. Jadi bisa kita gerakan tuh spontan ya. Lalu yang ketiga ada komposisi. Proses pengembangan kreativitas yaitu pembuatan tari. Jadi dalam komposisi itu kita mau dalam level seperti apa, level atas, level bawah, desain atas, desain bawah. Nah, ini dalam komposisi ini kita memainkan level dalam suatu gerakan tari. Nah, selanjutnya ada D, yaitu teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi ini adalah penilaian pada unsur-unsur pembentuk tari. Nah, bagaimana tekniknya? Itu pasti yang dilihat dari keseluruhan gerakan awal sampai akhir. Udah dari menyusun gerakan, kita lanjut yang terakhir adalah 5 menentukan pola lantai. Nah, pola lantai itu apa sih? Pola lantai ini arah hadap serta garis penari pada waktu penyajian sebuah tarian baik tunggal, berpasangan ataupun kelompok. Bisa kalian lihat contohnya dalam menentukan pola lantai seperti apa? Ada pola lantai berbentuk vertikal, horizontal, diagonal. Jadi seperti itu ya. Baik, cukup sampai di sini untuk pembahasan pembelajaran kali ini. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Semoga apa yang Ibu bahas ataupun Ibu sampaikan materi kali ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti dari setiap pembahasan yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa di like, di komen ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.